if we're gonna move. We're ready for you. Are you sure? Halo Sobat Milover, apa kabar semua? Semoga sehat selalu dan baik-baik saja. Di video kali ini, Micha akan merangkum alur cerita dari film Hello Man yang dirilis pada tahun 2000. Film ini menceritakan sekelompok ilmuwan yang sedang melakukan riset yang cukup tidak masuk logika menurut orang awam nih kayak Micha. Oke sobat, tanpa berbasa-basi, yuk mari kita simak alur ceritanya. Di awal film kita akan dilihatkan seorang ilmuwan bernama Sebastian. Ia sibuk dengan tugas riset yang sedang dilakukan bersama dengan timnya. Riset tersebut yaitu membuat hal yang terlihat menjadi tidak terlihat atau transparan, yang nantinya hasil tersebut akan diberikan ke pihak militer. Dan di film ini Sebastian sebagai ketua tim dari para ilmuwan tersebut. Tim mereka terdiri dari 7 orang. Mereka bernama Jenny, Frank, Sarah, Linda, Matt, dan Carter. Salah satu dari 3 wanita itu ada yang menjadi mantan dari Sebastian, yaitu Linda. Dan ternyata sampai sekarang Sebastian belum bisa move on dari Linda. Sebelumnya mereka sudah berhasil melakukan riset ke hewan agar tidak terlihat menggunakan cairan obat tersebut. Namun mereka belum menemukan obat untuk mengembalikan para hewan agar bisa terlihat lagi. Namun dengan pikiran encer Sebastian, mereka akhirnya berhasil menemukan cairan obat yang bisa terlihat. Atas keberhasilan riset itu, mereka merayakan makan malam bersama. Saat yang lain sedang asik menikmati makanan, Bastian memiliki kesempatan untuk ngobrol berduaan bersama Linda. Dan benar saja, Bastian mengajak Linda untuk balikan. Pada esok harinya, Bastian, Matt, dan Linda pergi untuk melaporkan hasil riset mereka kepada pihak militer. Tapi Bastian tidak menceritakan bahwa mereka telah menemukan cairan obat agar bisa terlihat kembali. Lalu Matt menanyakan kenapa Bastian tidak menceritakan saja. Dan Bastian pun menjawab kalau dia ingin melakukan riset itu ke manusia. Dan Bastian berkata kalau dialah yang akan menjadi bahan percobaan. Di lain sisi, prosedur atau SOP riset itu belum diketahui oleh pihak militer. Namun tetap saja mereka melakukan riset itu dengan ilegal. Hanya menunggu beberapa menit, cairan itu sudah mulai bereaksi. Bastian pun mulai merasakan kesakitan di seluruh tubuh. Sampai-sampai hanya terlihat kerongkongan saja. Serem banget. Dan perlahan-lahan Bastian pun menghilang. Mereka merasa berhasil atas pengujian riset itu. Dan selama pengujian, Bastian akan tinggal di dalam laboratorium tersebut dengan diawasi para timnya. Kemudian Bastian keluar dari kamarnya. Karena tidak terlihat, Bastian berniat untuk menjahili para temannya. Wah, Bambang Bastian bisa ae. Bastian pun mulai berpikir, dengan keadaannya dia sekarang, dia merasa senang. Keesokan harinya, mereka mulai melakukan prosedur pengujian agar Bastian bisa terlihat kembali. Setelah disuntikan cairan terlihat, Bastian mengalami rasa sakit yang luar biasa. Sampai-sampai dia tidak kuat lalu pingsan. Namun sayangnya, pengujian itu gagal dan Bastian pun perlahan kembali menghilang. Para timnya berusaha untuk membuat adonan karet yang akan dijadikan topeng dan sarung tangan agar Bastian bisa dilihat walaupun tanpa mata. Sudah 1 minggu Bastian tidak bisa dilihat dan dia mulai merasakan stres karena tidak bisa melakukan interaksi ke dunia luar. Merasa makin stres, Bastian memaksa untuk pulang ke apartemennya. Sesampai di apartemen, Bastian melihat tetangga wanita yang baru saja pulang kerja dan bergegas untuk bersih-bersih body.
Kemudian Bastian pun berpikir kotor untuk melakukan bercocok tanam dengan tetangganya. Benar saja, Bastian langsung datang ke wanita itu dan aksinya pun dimulai. Di tempat lain, Linda dan Matt mendapatkan info bahwa Bastian kabur dari laboratorium. Lalu Linda langsung cus ke apartemen Bastian. Saat sampai di kamar Bastian, Linda hanya menemukan topeng dan baju yang tergeletak. Linda pun bergegas pergi ke laboratorium untuk menyarankan menangkap Bastian menggunakan pistol bius. Tak lama kemudian, Bastian tiba-tiba sudah ada di belakang mereka. Bastian beralasan dirinya pulang ke rumah hanya untuk mengambil beberapa barang yang diperlukan. Tentu saja, Linda tidak mudah percaya apa yang dikatakan Bastian. Lalu dengan egoisnya Bastian berkata kalau dia itu ketua dari riset besar tersebut. Jadi dirinya berhak melakukan apapun tanpa harus meminta izin dahulu. Tidak mau ambil resiko, Linda pun memberitahu Bastian untuk melaporkan kejadian tersebut ke Komite Pengawas Riset dan pihak militer jika Bastian berusaha untuk kabur dari laboratorium. Mereka juga terus berusaha untuk mengembalikan Bastian seperti semula, dan sayangnya selalu gagal. Dan Bastian mulai merasa nyaman dengan dirinya yang sekarang. Lalu Bastian melakukan manipulasi CCTV dengan menambahkan rekaman yang dirinya sedang tertidur. Sehingga saat Bastian keluar, ia tidak ketahuan oleh temannya. Setelah berhasil memanipulasi CCTV, Bastian pun keluar lab melalui tangga darurat. Kemudian Bastian pun pergi ke rumah Linda. Namun di sana dia melihat Linda dan Matt sedang bercumbu. Sakit hati, aku sakit hati, jeng jeng jeng. Hal tersebut membuat Bastian sakit hati lalu pergi melalui jendela. Linda dan Matt pun terkejut dan berpikir bahwa kejadian itu bersangkutan dengan Bastian. Kemudian Linda menelpon Frank yang sedang menjaga CCTV untuk menanyakan keberadaan Bastian. Frank pun menjawab bahwa Bastian masih ada. Padahal lo ditipu tong. Setelah mengetahui Matt dan Linda pacaran, Bastian pun kembali ke lab dengan perasaan yang kecewa. Karena sudah merasa dikecewakan terus oleh Linda, Bastian melampiaskan emosinya ke guguk yang tidak bersalah. Pada pagi harinya, Sarah yang bertugas mengecek hewan terkejut karena melihat guguk yang sudah mati mengenaskan. Lalu Sarah pergi ke kamar Bastian dan menuduh jika hal tersebut Bastianlah yang melakukan. Di sisi lain, Frank menemukan rekaman palsu yang tentu saja punya Bastian untuk menipu mereka. Linda dan Matt pun pergi ke rumah Pak Komite yang bernama Howard, dan tanpa sepengetahuan mereka ternyata Bastian mengikuti mereka. Saat itu Linda dan Matt sedang menjelaskan secara rinci tentang riset ilegal yang mereka lakukan. Setelah semua selesai, mereka berpamitan untuk pulang, dan Howard berkata akan melaporkan ke atasannya tentang riset tersebut. Tanpa disadari, Howard dipancing oleh Bastian untuk pergi ke kolam. Lalu Bastian pun dengan tega membunuh Howard. Di esok harinya, Linda dan timnya menunggu kabar dari pihak militer. Namun sampai siang hari belum ada kabar sama sekali. Linda pun mencoba menanyakan lagi ke Pak Howard. Dan sayangnya Linda malah mendapat kabar kalau Howard sudah meninggal kemarin malam. Dan saat Matt ingin menelpon pihak militer, telepon tidak bisa digunakan karena sambungan kabel sudah diputus oleh Bastian. Tidak sampai di situ, Bastian pun menghapus kode akses untuk masuk atau keluar ke lab, dan hanya tersisa kode akses milik Bastian. Kemudian mereka berencana untuk menangkap Bastian karena kelakuannya yang sudah kelewatan. Namun di balik itu, Bastian sudah memiliki rencana kejam untuk membantai seluruh anggota timnya. Gila-gila. Dan benar saja, Jenny menjadi target korban utama.
dengan cara menjerat leher Jenny sampai meninggal. Di sisi lain, mereka bisa masuk ke kamar Bastian dan hanya menemukan topeng dan lain-lain. Pada saat itu, Bastian mengumumkan bahwa dia telah membunuh Howard. Tanpa berpikir lama, mereka teringat Jenny tidak bersama mereka. Lalu mereka pergi mencari Jenny, dan ternyata mereka terlambat karena Jenny sudah meninggal. Melihat Jenny meninggal seperti itu, mereka ketakutan dan mencoba mencari jalan keluar untuk kabur dari laboratorium. Kemudian mereka berbagi tugas. Frank, Linda, dan Sarah mengawasi pergerakan Bastian. Sedangkan Matt dan Carter bertugas untuk memburu Bastian dengan pistol biusnya. Di dalam pemburuannya, mereka gagal. Akibat dari cairan bius itu, Carter mengalami pendarahan hebat di kepalanya. Saat Frank dan lain-lain tahu, mereka langsung pergi untuk menolong Carter dan Matt. Lalu, dengan susah payah Linda berhasil menolong Matt. Di sisi lain, Frank dan Sarah menolong Carter. Karena sudah kehabisan banyak darah, Sarah pun pergi untuk mengambil stok darah. Saat Sarah sedang mengambil stok darah, tiba-tiba Bastian menyerang Sarah, dan Bastian pun berhasil membunuh Sarah, lalu membawa mayat Sarah ke dalam kulkas penyimpanan. Dan tiba-tiba Bastian membunuh Frank, lalu menyerang Matt. Matt pun terluka di bagian perutnya. Saat mereka lengah, Bastian mencoba mengunci mereka di kulkas dengan suhu 0 derajat. Linda pun mencari cara agar bisa keluar dari tempat itu, dan untungnya Linda dan Matt bisa keluar. Di sisi lain, Bastian sudah menyiapkan bahan peledak untuk tempat tersebut dalam waktu 5 menit. Saat Bastian pergi dari sana, Linda pun langsung membakar tubuhnya. Bastian pun kesakitan dan perlahan menghilang. Namun sialnya Bastian masih hidup. Kemudian Bastian menyerang Linda. Untungnya Matt datang dan memukul Bastian hingga pingsan. Setelah mengetahui tempat itu akan hancur, mereka langsung pergi lewat tangga darurat. Dan lagi-lagi Bastian mengejar mereka. Lalu Bastian menarik kaki Linda sehingga terjatuh di atas lift. Dengan cerdiknya, Linda memotong kabel lift. Kemudian lift pun terjatuh bersama dengan Bastian. Akhirnya Linda dan Matt pun selamat. Lalu mereka dievakuasi ke dalam mobil ambulan untuk mendapat pertolongan. Dan film pun selesai. Oke, jadi seperti itu ya guys ceritanya. Mohon maaf jika ada salah kata-kata dalam penyampaian. Terima kasih sudah melihat dan mendengarkan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ditunggu video selanjutnya ya guys. Dadah.